Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Apa kabar di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur. Kita mau tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pertolongan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kami ada di rumah-Mu karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu dikuatkan lewat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Orang percaya sama-sama katakan amin. Disilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Dengan apakah kami membalas setiap kebaikan Tuhan? Kami memuji-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sayang. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Haleluya. Dengan apakah kami membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, ya Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau setia bagi kami. Engkau Allah yang menopang hidup kami. Engkaulah dasar kekuatan kami. Terima kasih buat hari ini. Kami mau bersorak di hadapan Tuhan. Kami mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami. Karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Dalam nama Yesus orang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar di pagi hari ini? Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita memberikan sekali lagi sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita menaikkan pujian, Dia sungguh baik. Ya Allah yang baik, ya Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ya Allah yang tetap sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan pujian. Dia mati bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagi ya Tuhan. Amin. Allah menyelamatku. Kuasa maut di kala hidupku. Hidupku diberikan Tuhan. Allah. Haleluya, sama-sama katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik, Dia baik. Haleluya, katakan Dia sungguh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik, Dia tetap baik. Baik dulu, sekarang, selamanya Dia baik. Katakan Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hati dengan kuasanya. Ya Tuhan Allah. Saudara baca sama-sama katakan Dia. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan Dia sungguh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik. Katakan Yesus. He is so good to me. He is so good to me. He's so good to you. He is so good. He is so good to me. He's so good to you. He's so good to you. Katakan He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Dia baik, amin. Kita mulaikan pujian sekali lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, masuk gerbangnya dengan bersyukur. Dia baik saudara. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Sama-sama kita katakan masuk gerbang. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian bersuka
pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, amin. semua makhluk di bumi Dengan segenap hati, naikkan pujian, Bapa Tuhan, amin. Bapa Tuhan baik, Bapa Tuhan baik, anugerahnya total. Oh, Bapa Tuhan baik, amin. Katakan Bapa Tuhan baik. Haleluya. Bapa Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapa Tuhan baik, anugerahnya kekal. Kalian katakan Bapa Tuhan baik, Bapa Tuhan baik, haleluya. Katakan sama-sama. anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Disilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Yang pertama kita siapkan persembahan kita dan kepada petugas. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami mau berikan persembahan pada Tuhan sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih, kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Yesus, orang percaya sama-sama katakan, mari kita naikkan pujian, semua seperlalu. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia, Kasih dan setiamu amin. tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita mau mengaminkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu Peliharaku, pelihara. kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. di hidupku. Mari orang percaya sama-sama katakan Lebih luas dari samudra, amin. kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
kepada hambanya waktu dan tempat itu kebaikan Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tidak ada kata dan bahasa yang dapat kami ucapkan dengan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kalau kami masih diberikan kesempatan, kesehatan, bahkan rahmat, anugerah untuk dapat berkumpul, untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Itu semua karena kemurahan, semua karena kebaikan Tuhan. Seberapa kami yang hadir pagi hari ini, Tuhan Kau memberkati kami. Firman-Mu yang adalah kekuatan, yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami dari hari ke hari menuju suatu kebaikan, keperkenanan dan sempurna di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Kau urapi kami dengan hikmat marifat yang daripada-Mu, agar kami boleh sungguh-sungguh diberkati kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, bagi-Mu segala puji, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom. Bagaimana new normal? Bagaimana jalan sudah berapa seminggu ya kita menjalani satu kehidupan normal tapi dengan gaya yang baru, dengan aturan yang baru. Sampai hari ini kita semua masih terus mengikuti perkembangan virus corona yang ada. Setiap hari kita melihat di TV, di berita, di medsos, semuanya semua orang melihat perkembangan. Kira-kira corona ini semakin bertambah, semakin berkurang atau stuck atau bagaimana? Dan semua orang sedang melakukan hal itu karena mereka ingin keluar dari kungkungan atau dari tekanan yang gak nyaman, ya. Sekalipun kita sudah diberikan kesempatan untuk menjalankan satu kehidupan yang normal, tetapi batasan-batasan yang ada membuat kita masih kurang bebas, ya. Kita mau berbuat ini ya nanti kalau sudah normal benar. Kalau belum bagaimana? Kita mau melangkah ke sono untuk lebih luas lagi jangkauan keinginan hati kita. Ya kalau di sebelah sono tidak ada corona. Jangan sampai seperti cerita seorang hamba Tuhan mengirim sembako kepada orang di daerah, nenek-nenek. Nek, ini ada sumbangan sembako. Dia tanya dari mana? Dari corona. Dia ngomong mudah-mudahan corona yang baik ini tetap sehat ya. Nah, panjang umur. Nah, ini adalah suatu paham yang maksud yang berbeda, karena sebenarnya orang itu ingin sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan, kebebasan tanpa ada hambatan, tanpa ada tekanan, tanpa ada pengurangan dari apa yang sedang ingin dia lakukan. Di tengah-tengah kesulitan, keterbatasan yang ada, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati namanya kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat mengadakan ibadah new normal, ya, satu kehidupan normal dengan gaya yang baru, hidup yang baru, gaya yang baru,
aturan yang baru. Lalu dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan orang Kristen, adakah Bapak Ibu bertanya di tengah-tengah new normal yang ada dengan aturan batasan tertentu sehingga ruang gerak kita baik di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam aktivitas semuanya serba terbatas. Kira-kira setiap pribadi sempat bertanya enggak? Bagaimana dengan rohani kita? Apakah kita juga akan melakukan new normal? Karena sesungguhnya sebelum virus corona yang ada ini melanda dunia dan beberapa negara melakukan suatu aturan new normal, maka Tuhan sendiri sudah berfirman, new normal, satu kehidupan yang baru itu sudah dimulai dari sejak dulu. Ya. Makanya saya ajak untuk membuka firman Tuhan Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai 10. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ayat 5 sampai ayat 10, maka di situ ada sesuatu yang sangat penting. Kunci dari ayat 5 sampai ayat yang ke-9 itu adalah ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Kata baru di situ diambil dari kata news, bahasa aslinya. Tetapi kalau terus menerus diperbarui, di situ bahasa aslinya adalah kainos. Ya. Kalau news itu artinya cuma sekali, hari ini baru, besok pakai yang lama lagi. Saudara dikhotbahi, dimarahin dengan firman, ya ditegur, saudara bertobat, nangis-nangis, kita mengenakan suatu kehidupan yang baru, manusia yang baru, karakter yang baru sebagai anak-anak Allah, kepribadian, kelakuannya mengalami perubahan, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis setelah keluar hari Minggu, kembali lagi karakter yang lama. Ya. Makanya di situ kita nggak menggunakan suatu kata baru sekali saja. Ya, kata kainos itu yang terus menerus diperbarui sampai garis akhir. Rasul Paulus katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan, ya. Dan dalam dia menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Perjuangan imannya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau dunia saja, dunia sekuler waktu dia menghadapi bahaya virus corona, maka pemimpin presiden kita mengeterapkan aturan
new normal, hidup normal tapi dengan batasan, dengan aturan, dengan disiplin, dengan ketaatan. Sekali lagi, negara, pemerintah, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, pemimpin dunia, mereka sekali lagi tidak berani memberikan jaminan untuk rakyatnya bagaimana mengatasi kesulitan virus corona yang ada. Ya. Dikatakan belum ada vaksin, belum ada obat, belum ada penangkal apapun untuk mengatasi virus ini. Maka pemimpin negara kita, presiden kita dengan hikmat bagaimana caranya supaya ekonomi negara kita ini enggak hancur-hancuran. Tapi rakyat yang sekarang ini sedang membutuhkan hidup dan mereka membutuhkan segala kebutuhan hidup sosial itu harus tetap berjalan. Maka tidak ada jalan lain. Bagaimana roda ekonomi ini harus tetap berjalan, tapi bagaimana rakyat ini harus diajar hidup disiplin, mereka dengan tertib untuk menjauhi namanya dampak penularan daripada virus yang ada. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, termasuk kita gereja, mau tidak mau kita harus belajar untuk taat. Bukan hanya di gereja, tapi di rumah. Tadi waktu saya datang, karena saya ganti motor, kalau saya pergi ke mana-mana dengan sendiri, saya pakai motor yang besar. Nah kalau saya pakai motor yang besar, ibu gak berani ikut. Dia sudah trauma dengan motor yang besar, yang kendaliin orangnya kecil, lebih ya motornya lebih gede, lebih berat. Tadi pagi kami hampir jatuh, ya masih di daerah Lebak Bulus. Jalan lagi nyantai sebenarnya, cuman jalan 40 karena mau belok ya pelan. Tapi pas mau belok itu motor saya tiba-tiba hilang keseimbangan, goyang, kanan kiri, hampir mau jatuh. Kita kaget, nah ibu sudah teriak-teriak, Pak, kenapa? Kita nggak tahu, udah roboh. Saya lihat lah bannya kempes depannya. Ya Allah. Lalu kita tanya sama tukang kamu, Pak di mana tukang tambal ban? Aduh Pak balik lagi, ntar lampu merah lewat lagi. Ya sudah, untung aja depan yang kempes saudaraku. Nah akhirnya kami jalanlah balik lagi, lalu pergi ke tukang ban. Tukang ban mulai buka pentil. Biasanya untuk cari lubang ininya, sebelum tukang ban saya coba putar-putar cari paku. Kalau ban tubles kan biasanya adalah paku atau apa gitu ya. Enggak aku ketemukan. Lalu karena kurang yakin ya udah tukang tambal ban mulai dipompa, dikasih air sabun, biasanya kan keluar busanya bluk-bluk kalau bolong. Ini enggak, pentilnya juga enggak keluar. Lalu dipompa, tunggu sebentar, enggak ada. Oh Pak ini tadi kurang angin. Karena kurang angin muatan motornya terlalu berat. Pak bilang jangan yang di belakang nih yang bikin berat, katanya begitu. Ya, udah akhir katanya karena muatnya terlalu berat, dia bilang mulai sedikit kempes, anginnya samping pelek. Waduh, makanya habis total di situ. Akhirnya saya sudah sampai deg-degan. Aduh, untung masih selamat. Ya, masih untung juga ya. Nah itulah, padahal udah ini, tapi puji Tuhan akhirnya sudah selesai. Kami jalan tiba di sini dengan selamat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa kehidupan ini kalau kita tidak waspada dan tidak berjaga-jaga, kapan saja peristiwa kejadian, musibah, kecelakaan, maut itu tidak kulonwun, tidak shalom, tidak permisi waktu dia datang. Waktu dia pergi juga dia nggak pamit. Dan oleh karena itu, Ibu dia bilang, iya Pak ya, namanya orang itu kan nggak tahu ya, namanya kematian. Itu tidak tunggu kena virus corona baru mati, tidur aja bisa langsung mati. Ya, orang tidur aja tahu-tahu nggak bisa bangun, kebablasan. Nah berapa kali kita seringkali melihat kejadian, tapi karena orang yang meninggal itu
di situasi kondisi seperti ini, walaupun dia tidak kena virus corona, dianggapnya kena corona. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya cuma mau ingatkan, bagaimana kita menjalankan satu kehidupan yang normal, bukan normal secara jasmani semata kita sedang kena dampak, ya, yaitu virus corona yang ada. Tapi bagaimana kekristenan kita disadarkan kembali bahwa untuk masuk menjadi warga kerajaan surga, maka kita masuk di dalam satu kehidupan yang normal, bukan menurut dunia, tapi normal menurut Alkitab. Normal menurut dunia dan normal menurut Alkitab itu sangat berbeda. Jangankan dunia dan orang yang mau menuju ke surga. Kita bicara tentang normalnya orang warga kerajaan surga dan normalnya orang yang beragama, itu juga sangat berbeda. Kalau normalnya hidup beragama, saudara cukup menjadi anggota jemaat gereja. Itu orang Kristen. Baik secara terdaftar sebagai anggota tetap ataupun aktivis, dengan saudara menunjukkan setiap minggu datang beribadah ke gereja, maka orang di luar sana sudah melihat, oh itu agamanya Kristen, normal dia tiap minggu ke gereja. Itu normal. Lalu kenormalan lagi seorang pendeta kalau dia sudah khotbah, dia sudah memegang jemaat, dia sudah menyampaikan firman, dia sudah melakukan satu kehidupan pengembalaan, rutinitas agama dia jalani secara luar biasa. Dia pikir ya itu adalah sudah normal secara yang benar, tapi itu sesungguhnya belum normal. Karena ternyata banyak orang Kristen yang menjalankan kehidupan kekristenannya yang normal itu hanya menurut ukuran agama. Tapi belum benar-benar normal menurut ukuran Tuhan. Makanya di jemaat Kolose di sini Rasul Paulus menekankan bagaimana kehidupan yang normal menurut kehendak Tuhan. Maka dilihat dari pertobatan seseorang, bagaimana dia caranya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tunduk di dalam otoritasnya Tuhan. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-6 tentang doa Bapa kami, di sana dikatakan Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita berbicara Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Artinya jadilah kehendakmu dalam hidup kami seperti di surga. Kalau kita berbicara tentang mengundang Bapa di surga, datanglah kerajaanmu, itu berbicara tentang pemerintahan. Ya, pemerintahan. Artinya kita mengundang otoritas Tuhan sebagai raja berdaulat untuk mengatur sepenuhnya atas kehidupan kita. Makanya di sana dikatakan ada hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Kalau kita hidup menurut daging, kita akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kita hidup menurut roh, sudah otomatis kita akan menerima hidup yang kekal. Lalu ada satu firman juga di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Coba lihat 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman ini sering kita ucapkan, sering kita baca, sering kita dengar dikhotbahkan oleh berbagai hamba Tuhan, dan itu susah
atau gampang? Susah atau gampang? Cuman dengar, ngucapin, baca, susah atau gampang? Gampang. Yang susah itu ngapain? Melakukannya. Nah kalau kita mau hidup normal seperti yang Tuhan mau, maka bukan hanya sekedar dulunya kita ke gereja, sekarang kita ke gereja. Dulunya tukang gosip, sekarang kita nggak pernah lagi gosipin orang. Masih mending kalau nggak pernah gosipin. Ternyata banyak orang di dalam gereja pun juga sebelum dengar firman juga bisa saja dia keluarin gosipnya. Tahu nggak, saya kemarin ketemu sama si A, katanya begini nih, sampai mulutnya nyong. Nah, itu seringkali bisa ditemukan di dalam gereja. Padahal kalau kita membaca kitab Kolose tadi ayat yang kelima dikatakan, karena itu ngapain? Kolose pasal 3 tadi ayat 5. Karena itu matikanlah dalam siapa? Dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah nggak melakukan itu beberapa hal yang di atas itu. Tetapi bagian yang terakhir yang sama dengan penyembahan berhala, di sana dikatakan nafsu jahat juga kalau bicara tentang serakah, mau orang Kristen mau bukan orang Kristen, apalagi kalau sudah berbicara tentang warisan, bicara tentang pembagian, bicara tentang uang, nggak ada cerita uang itu bersaudara, nggak ada warisan itu bersaudara. Kita menuntut hak kita, nggak peduli. Jangankan orang dunia, anak Tuhan, pendeta pun, aduh, ini loh. Kalau sudah berbicara tentang harta, bicara tentang warisan, bicara tentang harga diri, sudah nggak ada saudara. Di sini berat. Kalau kita mau hidup normal sebagai anak Tuhan, maka sekali lagi Bapak Ibu kita mungkin sudah nggak melakukan di ayat 5 bagian A, B itu, tetapi bagian yang terakhir ya, yang memiliki nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dosa orang yang serakah kalau dia nggak pernah sadar bahwa hidup ini cuman sementara, hidup ini tidak lama. Musa di dalam doanya di dalam Mazmur 90, manusia cuman berusia 70, kalau kuat 80. Rasul Paulus katakan fisik manusia memang akan mengalami penurunan, semakin bertambah usia semakin menurun. Nah, tadi saya bisik-bisik sama Eta, ada permen enggak? Karena sudah rasa saya, waduh ini kayaknya agak drop nih, gula saya agak mulai. Jadi kayak kemarin saya pas mewakilin adik saya ada lamaran, nah saya kan yang memberikan kata sambutan, aduh sampai saya malu, gemetar semua. Saya pegang mic ini sampai nggak bisa, sampai goyang, saya pegang itu, aduh Tuhan tolong. Saya sampai berdoa di kalangan orang banyak, saudaraku. Jadi walaupun cuma lamaran itu ada kurang lebih sekitar 40 orang. Nah saya mewakili, sampai lemas saya mengalami drop. Nah pulang saya pas selesai langsung saya pesen yaitu kopi dingin yang air gulanya banyak. Baru itu mulai agak kuat. Tadi pun saya sudah mulai rasa-rasa, waduh gemetar nih, lemes ini. Saya udah langsung saya bisik-bisik ada permen. Padahal saya juga siap permen di motor. Tapi motor itu di box di bawah tempat duduk, nggak ada yang bisa buka kecuali saya sendiri. Nah saya suruh Lius pun belum tentu dia bisa buka itu. Untuk ambil permen.
Ya, itulah. Saya kadang-kadang berpikir semakin bertambah usia semakin masuk di dalam kelemahan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang keempat, aku tidak memperhatikan hal-hal yang lahir riah. Karena yang lahiriah itu tetapi yang batiniah itu adalah hal yang kekal. Karena yang lahiriah ini semakin bertambah usia, maka ada saja kelemahan fisik ini. Ada aja saudaraku, ada saja. Tapi itulah, kita perlu menyadari bahwa sekali lagi, bahwa hidup ini sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Jangan berkata bahwa kita masih usia muda, maka hidup kita masih panjang. Ya, jangan berkata hari ini kita sehat, besok lusa kita tetap sehat. Jangan berkata hari ini kita punya, maka besok lusa dan seterusnya akan tetap punya. Nah, kita perlu menyadari, dikatakan di dalam kitab Yakobus, manusia itu diibaratkan bagaikan uap sebentar kelihatan, sebentar juga kan. Saudaraku, kalau lihat orang sedang merokok, ya keluar kan bulat asapnya, kelihatan putih. Tapi sebentar kena angin, mana yang bulat putih? Nggak ada. Seperti itulah manusia. Makanya kenapa kita harus kembali hidup kita di dalam norma seperti yang Tuhan mau. Karena kita tanpa sadari pada saat kita merasa enjoy, merasa nyaman, seperti biasa hidup kita seperti mengenakan manusia lama, kita nggak ngalamin perubahan hidup yang baru. Maka tiba-tiba Tuhan datang, saudaraku, kita masih mengenakan manusia yang lama. Wah, sudah jangan bertanya Tuhan Yesus di mana tempatku di surga. Lo yang paling belakang di sono. Nah kita bingung kalau nggak ada. Kan Tuhan katakan Tuhan akan membaca kitab kehidupan. Ada nggak nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Itu jadi persoalan. Makanya hari ini saya katakan, mari kita jalankan kehidupan kita di dunia, yaitu mengikuti aturan new normal yang ada dengan disiplin, taat, bersih, jaga jarak dengan aturan segala macam. Tetapi jangan lupa new normal manusia batin kita, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang secara pribadi bagi diri kita. Makanya tadi, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Makanya coba kita lihat, coba tolong ditayangkan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Normal kekristenan kita bukan hanya hari Minggu. Normal kekristenan kita bukan hanya sekedar kita bayar perpuluhan, tapi kita harus mengalami perubahan budi. Budi pekerti, kelakuan, karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau orang tidak berubah kehidupannya, karakternya, dia tetap mengenakan manusia lama, mana bisa dia mengetahui kehendak Tuhan? Nggak akan. Nggak akan. Makanya kita sebagai anak Tuhan, mari kita perlu sadari, saya kadangkala ya kalau sudah merenungkan sesuatu, waduh Tuhan, kalau corona ini seandainya tidak habis-habis, tidak segera normal, tidak pulih, kira-kira gereja ke depan kayak apa, umat Tuhan ke depan kayak apa. Saya cuma mau ajak, bagaimana kita dikembalikan oleh Tuhan, supaya Tuhan selamatkan kita ini tujuannya dikembalikannya kita, yaitu seperti gambaran semula. Sebelum Adam jatuh di dalam dosa, Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi gambar itu gagal. Lalu di dalam 1 Korintus 15, Adam yang pertama itu lahir secara fisik sebagai makhluk yang hidup. Tapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, adalah roh yang menghidupkan. Nah, kita sudah dilahirkan di dalam Kristus, makanya 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, barang siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Nah, orang yang baru itu bagaimana? Mematikan segala kejahatan, segala pribadi, kelakuan, yaitu karakter yang gak baik, semua kejahatan, serakah, semuanya itu harus dimatikan. Dan kita mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui sampai kita menemukan kebenaran tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Belajar terus, jangan berhenti sampai kita menemukan pelajaran yang benar tentang gambar kalibnya, yaitu Tuhan Yesus sebagai yang sulung menjadi teladan. Makanya minggu yang lalu, yaitu saya sempat kutip dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, satu ayat lagi kita baca bersama, kita berakhir. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, ayo baca 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, sama, nggak ada bedanya. Target Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya untuk setia hadir tiap minggu di gereja, tapi mengalami perubahan karakter, mengalami perubahan budi, mengalami perubahan mindset, jalan pikiran kita. Kita datang ke gereja bukan hanya sekedar diberkati, berkat jasmani, sakit sembuh, kantong tebal, perusahaan jalan bagus, tapi karakter kita nggak ngalamin perubahan, itu akan sia-sia. Nanti akhirnya apa? Di dalam Matius 7 ayat yang ke-23. Ya, 21, 22, 23 sampai 24 kalau nggak salah itu. Ya, tidak semua, karena saatnya akan tiba orang akan berseru kepadaku, Tuhan tuh Tuhan. Ya, kami telah melakukan mujizat, menumpangkan tangan atas orang sakit, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan segala macam. Dan akhirnya Tuhan bilang apa? Nyalah engkau daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Padahal kita sudah mengalami mujizat, tapi akhirnya nanti ditolak Tuhan. Sudah tentu kita nggak mau, amin. Kita mau menjadi ciptaan baru yang terus menerus diperbarui. Ya, setiap hari kita menyerahkan hidup, mengundang kerajaan Allah. Kita hidup di dalam otoritasnya Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Kita belajar mematikan hawa nafsu daging duniawi tadi. Kita belajar sedikit demi sedikit mengikuti kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita mengetahui mana yang baik, berkenan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur karena Tuhan Kau sudah mengingatkan kami bagaimana Engkau telah menebus hidup kami dari cara hidup kami yang sia-sia, dari manusia lama kami, sehingga kami dikeluarkan dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Kami mengenakan manusia baru sebagai anak-anak Tuhan yang hidup kami terus menerus diperbarui di dalam Tuhan lewat firman-Mu, lewat ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan oleh karena itu berkati kami umat-Mu agar kami semua boleh sungguh-sungguh diberikan kemampuan dan kekuatan di dalam Tuhan. Makasih Bapa,
kami mengucap syukur dan kami menyerahkan semua ibadah ini di dalam tangan kasih karunia-Mu. Bagimu segala puji, hormat, kemuliaan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada petugas, dipersilakan. Kita mau naikkan pujian, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tata Yesusku, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, hadapan Amin. Yesusku, terimalah, Yesusku, Amin. Persembahan korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita di hari ini. Kita mengucap syukur, segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan saja. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan,
selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu amin. Ku mau menyembahmu kepada hamba-Nya, ku selalu sembah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Engkaulah yang layak menerima puji syukur, hormat, dan bahkan seluruh persembahan hidup kami di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kami sungguh-sungguh hidup di dalam manusia baru, menanggalkan manusia lama kami, dan bahkan mematikan kehidupan duniawi kami oleh Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Engkau akan memampukan kami. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi karena Roh-Mu yang kudus tinggal termaterai dalam hati dan bahkan kehidupan kami. Ketika kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, kami akan hidup di dalam manusia baru kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan telah membangkitkan iman kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Biarlah pemberitaan firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami yang subur dan bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu gembala sidang kami yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong, memberkati penggembalaan keluarga, rumah tangga, kesehatan, dan bahkan setiap apapun yang Tuhan taruhkan di dalam hatinya dalam setiap pelayanan. Tuhan Yesus menolong dan bahkan memampukannya. Tuhan memeliharanya. Demikian juga seluruh anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang melayani pada hari ini tanpa terkecuali. Worship leader, singer, pemain musik, multimedia, kolektan, terima tamu, semuanya Tuhan. Biarlah seluruh karunia talenta dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Demikian terkhusus juga Tuhan kami umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang hadir dengan terbatas, dan bahkan Tuhan umat Tuhan yang ada di rumah. Kami mohon lawatan daripada Roh Kudus, menjamah hati kami pribadi lepas pribadi, agar hati-hati kami, agar hidup kami senantiasa dibangkitkan dalam iman kami kepada Yesus Kristus, pengharapan yang benar-benar total kepada Tuhan. Tuhan menolong dalam setiap segi kehidupan kami, rumah tangga, keluarga, kesehatan, dan bahkan pergumulan, bisnis apapun itu Bapa di surga. Kami taruhkan semua di dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa di surga yang akan menolong dan bahkan memberkati kami. Kami juga berdoa apabila ada umat-Mu yang sakit, kami mohon belas kasihan Tuhan. Pemulihan berasal dari Bapa di surga. Tuhan bangkitkan dan bahkan Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan. Kami mohon juga bagi yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Lawat hati kami pribadi lepas pribadi. Anak-anak dan bahkan remaja dan pemuda, Tuhan melawatnya semua tanpa terkecuali. Berkati gereja GKB Bukit Kemuliaan dengan segala visi yang berasal daripada Tuhan. Segala sesuatu yang diperlukan, Bapa di surga menyediakannya. Berkati juga Tuhan keamanan kami tempat ini, RT RW Sapam, dan bahkan kami berdoa pemerintahan kami, baik juga gubernur dan bahkan seluruh pemerintahan khusus untuk
bangsa Indonesia, presiden beserta jajarannya. Kami mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan memimpin bangsa Indonesia. Dan bahkan Tuhan menolong pemerintah kami, agar pemerintah kami terus konsen dan bahkan dalam setiap program yang terbaik bagi perencanaan pembangunan bangsa Indonesia. Tuhan berkati anak Tuhan dan bahkan gereja-gereja di seluruh Nusantara. Terima kasih Bapa di surga, kami mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan hidup kami di dalam pimpinan kasih-Mu. Kami siap menerima berkat berasal daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita kembali arahkan hati dan tangan kita. Kita akan pulang kembali, kita akan menjalankan satu kehidupan yang disiplin, kehidupan yang taat kepada aturan new normal. Dimanapun kita berada, jaga kebersihan, jaga jarak. Jangan lupa semua orang-orang di sekeliling kita yang kita kasihi, selalu kita ingatkan kepada mereka bahwa kita hidup di tengah-tengah yang sedang berjaga-jaga, dan kita jalankan semua pekerjaan, usaha dengan iman, pengharapan hanya di dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya kembali pulang, terimalah berkat kasih karunia, anugerah yang daripada Allah Bapa di surga, damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, dalam pertolongan penyertaan dari Roh Kudus yang boleh setia menyertai kita dari saat ini hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita dalam kemuliaannya. Kita semua diberkati oleh Tuhan bersama-sama, katakan amin.